Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bimudawamatil dzikri fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuqtatish syurafa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi a'immatin fi dinil haqqi wa sirril muhtadin minal umamil awwalin wal akhirin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid lahu maradan katsiran wa sa'an. Wa qala Allah ta'ala aidan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Ala sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku khatib wasiat khusus untuk pribadi dan umumnya untuk seluruh jemaah, maka kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin tetap istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjadi dalilnya dimanapun kita berada dalam kondisi apapun dan juga dalam situasi apapun, dengan harapan bahwa ketika kita tetap istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjamin segala dalamnya, kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah serta mendapatkan cita-cita tertinggi adanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita masih memaknai sekaligus juga berusaha untuk mencari hikmah dari apa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Yakni salah satunya adanya beberapa peristiwa yang terjadi sebelum masa Rasulullah SAW, yang ini bisa dijadikan bahan renungan kita, bisa dijadikan bahan untuk bertafakkur kita, serta apa sebetulnya yang semestinya kita laksanakan dalam kehidupan. Di antara peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram, yakni diterima taubat Nabi Adam alaihissalam, yang tentu saja ketika seseorang bertobat, salah satu juga yang dilaksanakan atau yang terjadi dalam diri Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah melakukan salah satu kekhilafan dan kesalahan, yang itu salah satunya adalah atas desakan seorang istri ketika Allah melarang untuk mendekati pohon kurdi, maka dengan desakan istri menginginkan adanya buah kurdi tersebut, beliau mendekati kemudian mengambil terus memakannya. Dan kekhilafan kesalahan itu mengakibatkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa diusir dari surga untuk ke kabur. Tapi setelah itu tentu saja kesalahan yang dilakukan terus dengan adanya terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jadi syarat kepada kita bahwa dalam kehidupan yang sedang kita jalani dan akan terus kita jalani selama kita hidup, tentu tidak lepas dari kekhilafan kesalahan yang mungkin juga pernah kita lakukan di tempat tinggal kita, di tempat dimanapun kita berada, di pekerjaan dimanapun sekali kita berada. Maka ketika kita berbuat tobat dan berbuat kesalahan, kekhilafan, maka kewajibannya adalah segera kita bertobat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah juga mengisyaratkan dengan kalimat wasa'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian mohon ampun kepada Allah dan segala kesalahan yang dilakukan. Bahasa dengan bersegera artinya bahwa ketika kita berbuat kekhilafan dan kesalahan, jangan menunda-nunda kita untuk bertobat. Baik tidak, kita mengucapkan kalimat istighfar dan selanjutnya kita juga melaksanakan salat tobat, serta bisa juga kita melaksanakan salat tobat, diantaranya meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Jadi ketika satu saat kita berbuat kemaksiatan, ketika berbuat kekhilafan, maka dasar kita meninggalkan itu betul-betul karena Allah, bukan karena desakan istri kita, bukan desakan karena saudara kita, teman kita, tapi semata-mata meninggalkan kemaksiatan itu adalah karena Allah. Kemudian merasa menyesal atas perbuatan dari dosa yang pernah dilakukan, kemudian juga bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu, dan jika berkaitan dengan orang lain maka kembalikan haknya. Di samping itu, bahwa kita juga harus memaknai ketika selama ini kita terus bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar, dengan kalimat
juga taibah yang lainnya, di samping juga amalan kita melaksanakan sholat sunat tobat dan juga hal yang lainnya, maka dalam satu buku yang berjudul tentang 17 jalan menggapai mahkota sufi yang dikarang oleh Muhammad Shalihin, disampaikan bahwa ada ciri-ciri tobat yang diterima. Dalam arti ini juga introspeksi diri kepada kita, apakah selama ini tobat yang kita laksanakan, ucapan istighfar, termasuk juga apa yang dilaksanakan dalam kehidupan, termasuk kategori bahwa itu tobat yang diterima. Di antaranya yang pertama, di antara ciri tobat yang diterima dalam buku tersebut disampaikan terputusnya hubungan dengan para pelaku kejahatan dan terjalinnya hubungan yang erat dengan orang-orang yang saleh. Apakah setelah kita melaksanakan kesalahan itu, kemudian kita bertobat, masihkah kita untuk terus berhubungan orang-orang yang melaksanakan kejahatan, atau justru malah sebaliknya kita justru malah menjalin hubungan orang-orang dengan orang-orang yang saleh? Maka ketika kita sudah bisa menjalin hubungan dengan orang yang saleh, meninggalkan para pelaku kejahatan yang mungkin juga itu sempat berhubungan dengan kita, maka itu bahagian dari ciri-ciri taubat yang diterima. Yang keduanya, terhindari diri dari segala dosa serta adanya kesungguhan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan taubat itu, maka ada kesungguhan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya kita melaksanakan sekali lagi dimanapun kita berada apa yang diperintahkan Allah dan menjadi segala larangannya. Kemudian yang ketiganya, senantiasa ingat bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dari dan abadi dibandingkan kehidupan dunia. Artinya bukan berarti kita tidak boleh mencari keduniaan, karena itu adalah bagian dari kehidupan dan itu juga bagian dari upaya kita untuk mencapai keakhiratan. Tetapi jangan sampai kehidupan duniawi atau kita mencari kehidupan dunia mengalahkan kehidupan akhirat. Sebab sekali lagi harus ingat bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul liman. Kemudian yang selanjutnya di antara ciri taubat yang diterima, mengisi waktu hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kalaupun kita berhubungan, kalaupun juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lain, tapi jangan sampai melepaskan bahwa itu adalah bagian untuk pendekatan diri kepada Allah. Ketika kita berbuat kesalahan, sekali lagi kita wajar sebagai manusia, dan itu sekali lagi dilaksanakan itu upaya tobat yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, akhrajahu Tirmidzi. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan, yakni mereka orang yang bertobat. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya peristiwa yang terjadi sebelum masa Rasulullah SAW itu adanya selamatnya Nabi Musa AS dengan bala tentaranya atau dengan pengikutnya ketika dikejar-kejar Fir'aun dan juga bala tentaranya. Dan ketika dikejar itu, Nabi Musa AS dengan pengikutnya datang atau pergi ke laut. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya yang akhirnya laut itu bisa terbelah. Artinya bisa masuklah Nabi Musa dengan para pengikutnya. Yang kemudian ketika sudah masuk, kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengajar, maka ditenggelamkan seluruh bala tentara Nabi Fir'aun, termasuk juga Nabi Fir'aun. Ini ada satu isyarat yang harus juga menjadi bahan renungan kita, bahwa ketika suatu saat kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kaitan dengan ekonomi, kesulitan dalam kehidupan mungkin untuk menyadarkan, untuk bertaubat kepada diri dan keluarga terutama, atau mungkin menghadapi anak-anak yang dalam kategori belum bisa diarahkan untuk menuju jalan Allah, atau bahkan mungkin istri kita belum bisa diarahkan menuju ke jalan Allah yang sesungguhnya, atau juga dari hal-hal yang terjadi mungkin di pekerjaan dan sebagainya. Maka salah satu upaya untuk bisa menyelesaikan itu, salah satu kita upaya untuk bisa mencari solusi, kita mendekati air. Air itu dalam arti dekatlah kita dengan air itu dipakai untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat, termasuk juga kita tadabbur Al-Quran, bahkan juga melaksanakan kegiatan yang lainnya dengan zikir dan sebagainya. Maka itulah upaya yang bisa kita lakukan. Sebab dengan pendekatan diri kepada Allah melalui kita berwudu, melaksanakan sholat,
Yakinkan bahwa itu adalah bagian zikir, itu adalah bagian dari ingat kepada Allah. Ingat juga dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Sehingga isyaratnya bahwa ketika kita ingin Allah ingat kepada kita, sekali lagi maka ingatlah kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya ada satu peristiwa yang lain yang terjadi sebelum masa Rasulullah SAW ke bulan Muharram, yakni selamatnya Nabi Nuh alaihissalam, yakni kapal Nabi Nuh yang berlabuh di bukit namanya Bukit Zuhri. Yang ini juga isyaratnya bahwa ketika satu saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemudian banyak para yang tidak mengikuti dari dakwah yang disampaikannya. Bahkan anaknya sendiri ketika disuruh untuk naik kepada perahu dari malah datang atau pergi ke bukit. Ini ada satu isyarat dalam kehidupan kita bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan, mengingatkan, berdakwah, atau juga mungkin tawassul bil haqq wa tawassul dengan saudara-saudara kita, dengan orang yang di sekitar kita, di mana kita berada, maka ketika mereka tidak mau ikut kepada kita, jangan patah semangat. Kemudian juga tetap kita kembalikan kepada Allah. Yakni apa caranya? Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu itu, dia gambarkan sebuah wadah, digambarkan sebuah fasilitas. Artinya apa? Kita mendekati tempat untuk mendekati kepada Allah, kita mencari tempat untuk mendekati, melaksanakan aturan-aturan Allah, yakni melaksanakan kewajiban pokok sholat di masjid. Artinya dimanapun kita berada, dekati masjid, dekati di masjid. Di tempat kerja, di perjalanan, ketika ada adzan, dekati masjid. Sehingga ketika orang yang melaksanakan ibadah haji, ada satu kegiatan yang dilaksanakan, yakni melaksanakan sholat arba'in yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Itu ada isyarat juga kepada kita bahwa sholat arba'in itu sholat 40 waktu selama 1 minggu tidak putus dari berjamaah. Bagi kita yang mungkin belum sempat melaksanakan ibadah haji atau mendapatkan panggilan dari Allah melaksanakan ibadah haji, maka bisa kita melatih diri kita di tempat kita, di tempat kerja kita. Bagaimana kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah? Dicoba selama 40 waktu tidak terputus dari melaksanakan berjamaah, sehingga itu bisa menjadikan doa, sehingga menjadikan satu mendapatkan kesempatan bahwa kita bisa melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Di perjalanan bisa saja, apalagi ketika kita memakai kendaraan pribadi, ketika ada waktu zuhur atau waktu kapanpun melaksanakan sholat, maka berhentilah kita melaksanakan sholat. Sehingga dimanapun kita berada, istiqomah kita melaksanakan sholat berjamaah, dan itu terus kita terapkan kepada anak kita, termasuk mungkin juga saudara-saudara kita. Itu barangkali hal-hal yang bisa dijadikan bahan pelajaran. Adanya beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram sebelum pada masa Rasulullah SAW. Artinya sekali lagi, yakinkan ketika kita mendapatkan kesulitan, ada kemudahan yang Allah berikan dan Allah siapkan. Dalam surat Al-Insyirah yang sering kita baca, bahkan 2 ayat itu menyampaikan dengan ayat yang sama, inna ma'usri yusra, fa inna ma'usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya juga di dalam kesulitan ada kemudahan. Yakinkan ketika kita ada keinginan, kita juga terus memohon kepada Allah, ketika ikhlas melaksanakan apapun yang kita laksanakan, dan sekali lagi bertobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yakinkan bahwa Allah akan berikan segala kemudahan yang akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan dan batin kepada kita dalam istiqomah melaksanakan ibadah serta menjauhi dari segala kemaksiatan, dan tentu saja Allah juga berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa memanfaatkan usia yang diberikan Allah sampai saat ini untuk kita berdakwah kepada pribadi, keluarga, termasuk tentu saja memanfaatkan anugerah rezeki yang Allah berikan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi wafaqna li wal jinni wal jama'at wa hadana ila sabilil sabaqal samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu rabbul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal awqat wa sa'at.
Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu 'ala ta'ati wa dhikri wal jama'ah. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa takashshaf wal qasir wa shawal al-'ada. Allahumma inna na'udzubika min hamil hazan wa adl kasala wa na'udzu bil jibri wal bukhli wa na'udzu bil badin wa rijal. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa qiraatana wa ruk'ana wa sujudan wa tasbihana wa tahmidana wa tadru'ana wa takhashu'ana wa tamit taksana ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbal subhana rabbikal izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la takburu astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimin. Aqimis salat.